Ono opo iki rek? Arep tawuran ta? Kok rame-rame ngene? Walah, tibake arep San Mori rek. Iki sing jenenge komunitas Vespa Night Ride. Padha koyo jenenge. Nang kene isine ya Vespa kabeh. Duduk numpak kuda. Nah, koyo opo kesuruhan San Mori kali iki? Ayo disimak ae. Ojo lali subscribe dhisik yo, karo loncenge dimunikno dhisik. Halo Sobat Supel, tadi udah lihat kan gimana kita riding bersama teman-teman Vespa Night Ride. Vespa Night Bener Ride. nggak? Benar. Iya. Bisa dikenalkan satu-satu? Perkenalkan, nama saya Apep, sering disebut Apep juga. Saya sebagai admin dari VNR, admin coveran sih sebenarnya Mas. Admin cover. Admin coveran, Admin coveran itu piye? Mas? admin yang mengcover Mas Bladus. Jadi admin utamanya Mas Bladus. Admin utamanya Mas Bladus juga. Sering saling cover sih Mas sebenarnya. dari Saling cover kita ya. Bukan cover lagu ya. Bukan cover lagu Mas, alhamdulillah. Ini Mas yang ganteng ini. Namanya Rizky tapi sering dipanggil Bladus. Sebagai admin juga sama kayak Apep. Kita admin IG Vespa Night Ride utama. Soalnya ada Vespa Night Ride yang merge. Lah ini dari Mas Aldi, bisa diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Aldi, biasa dipanggil Aldi. Saya sebagai tim VNR. Udah. Tim VNR. Ya, tim. Admin merge. Bisa juga admin merch juga. Merch. Ya, Merch itu apa, merchandise. Mas? Merchandise. Ya, Merchandise. merchandise. Jadi Ya. yang jualan-jualan gitu ya. Iya. Merchandise. Iya. Apa aja Mas yang dijual? T-shirt sama lain ya sementara dulu, Mas. Tetap berbau-bau Vespa ya? Iya. Ah, Lanjut. Promosi, salah satunya. promosi. Lanjut saja. Ya lanjut gitu. Piro regane rek? 50.000. Murah, dapat stiker 3. Stiker tok. Iya. Oh iya. Iya. Bagi yang belum tahu apa itu Vespa Night Ride. Jadi Vespa Night Ride itu sebuah movement yang membawai komunitas-komunitas Vespa lainnya. Betul nggak Mas? Kurang lebih seperti itu. Iya, bisa diceritain nggak? Daripada aku salah ngomong. Kalau awal mula ini dari Mas Apep sih sebenarnya. Saya membantu Mas Apep, jadi monggo. Apep itu namanya asli KTP Apep. Nur Afif. M Nur Afif aslinya Mas. Kok bisa diceluk Apep piye cerita? Soalnya biar orang itu nggak manggilku Afif gitu loh Mas, susah Mas soalnya Mas. Oh iya. Afif kan, ambil Apep kan enak Mas. Apep. Kalau ke Sunda susah Mas. Kalau Afif. Pakai P. Iya. Jadi awal mulanya itu waktu dulu sih Mas, ISF tahun 2019 Mas. Waktu itu aku beli Vespa kan Mas. Akhirnya mikir-mikir kok pengen gitu loh cari teman Vespaan, asik paling ya gitu. Di 2019 aku berangkat sama Mas Idris juga. Nanya di antara komunitas Surabaya itu aku DM-in Mas satu persatu. Aku DM-in Mas siapa yang berangkat ke Jogja. Maksudnya buat cari barengan sebenarnya. Terus akhirnya ketemulah di open chat line yang itu semuanya bisa bergabung sih Mas. Vespa Matic Indonesia kalau nggak salah. Waktu itu aku nanya di situ dan ternyata banyak respon di situ Mas. Akhirnya di tag lah si Bladus ini di open chat itu. Maklum Mas, namanya udah tinggi dia Mas. Woi, Udah tinggi banget. beli. Udah tinggi akhirnya DM-an layanan sih, lanjut layanan akhirnya dia nggak berangkat Mas, cuma nitip aja Mas, brengseknya gitu Mas dia Mas. Nitip Mas, baru kenal itu Mas. Oh iya. Kalau aku jauh tuh udah tak bawa lari uangnya Mas. Nitip apa? Nitip stiker sama baju waktu itu. Oh iya. Nitip baju sama stiker itu. Dan awalnya juga aku sendiri nggak tahu Giza Patorus itu siapa, aku nggak tahu Mas beneran di situ. Nggak tahu, ternyata tak selidiki ternyata adminnya dari Speeding Indo gitu loh. Kaget lah aku, ternyata Bladus ini temennya juga tinggi-tinggi juga gitu, maksudnya udah keluar Surabaya Mas dia. High class ya. Dari situ hanya aku
baliklah dari ISF itu mas, balik dari ISF ngasihin baju sama kaos. Nah itu udah ditunggu sama Bladus juga teman-teman, waktu itu mau reading malam juga kan di KFC, reading dadakan di depan KFC itu udah kurang lebih 10 motor lah mas, 10 motor itu reading lah bareng, reading akhirnya sampai malam itu aku sempat ngechat Bladus sih mas, kayak ngungkapin kok gak ada ya yang reading malam ini, kok jarang-jarang juga gitu. Akhirnya kita buat itu namanya Vespa Night Ride itu. Iya. Jadi awalnya kumpul-kumpul di KFC itu ya? Ngumpul-ngumpul itu, balik dari itu acara ISF itu diajak kumpul sambil ngasihin itu, terus diajak nigret sama Bladus ini mas. Sekalian COD, sekalian COD, sekalian. Tapi di sisi lain sih sebenarnya aku dari chatnya Apep bisa nyimpulin waktu itu kenapa nggak dibuatin sebuah wadah gitu kan. Kebetulan kita juga suka nongkrong malam, terus yang kerja memang belum covid waktu itu kan, yang kerja juga nge-shift itu mesti pulangnya malam, waktu itu belum covid ya, pulang jam 9 jam 10. Gimana sih caranya orang yang kerja nge-shift ini tetap bisa reading gitu loh, tetap bisa Vespaan bareng rame-rame kan. Akhirnya kita nyoba cari tuh nama Pep, apa nih enaknya Pep gitu kan. Soalnya kalau San Mori sudah ada, Surabaya ada San Morio. Terus kalau sore sudah ada reading sore dari Bandung, itu udah lumayan gede juga. Terus kalau malam nih kayaknya belum ada gitu mas. Terus rata-rata juga kalau reading juga pagi-pagi gitu kan. Coba kita buat malam. Nah kita kiblatnya siapa? Kita harus punya influence dong. Maksudnya contoh nih, nanti Vespa Night kiblatnya ke siapa sih? Contohnya siapa sih gitu kan? Akhirnya tak lihat nih satu-satu beberapa komunitas atau media partner atau movement yang besar-besar ya. Contohnya di Bandung sama Jakarta sudah ada Mapscoot sekarang juga ada Bali, cuman mayoritas Mapscoot dari klasik, tapi ada beberapa yang pakai Matic. Terus ada Speeding Indo, lebih ngeliput Speeding Indo sama Bandung Runway. Kalau Bandung Runway itu ngeliput balap tapi mayoritas orang Bandung. Kalau Speeding Indo sudah se-Indonesia balap Vespa. Terus siapa lagi ya? Oh reading sore, dulu reading sore juga sempat tak kepoin gitu kan. Wah rame nih, keren, solid, bisa liburan bareng. Kita reading sore itu Vespa juga ya? Vespa juga, mayoritas juga orang Bandung kan, memang Bandung. Terus ya udahlah coba buat Vespa Night Ride gitu kan. Soalnya biar apa sih, kita nggak sekedar nongkrong reading sekumpul orang ini aja gitu loh. Kalau kita buat sebuah wadah pasti orang lain penasaran dan coba untuk join gitu. Akhirnya teruslah Vespa Night Ride aja gitu. Meskipun kadang kita masih ngadain San Mori. Dan waktu itu juga masih dikit sih mas sebenarnya. Masih dikit banget mas orang-orangnya. Masih dikit. Iya. Lebih tepatnya sih ini teman-teman nongkrong sendiri. Maksudnya kayak sampean sama teman sampean orang 10, ya itu aja. Sekarang kita buat grup lain, kita ajak temen yang naik Vespa yang mau berkenan aja, nggak terikat gitu loh. Di invite, kita buatin Instagram, kita story. Ya alhamdulillah sampai sekarang gitu. Berarti tadi sampean bilangnya sebelum Covid ya? Berdirinya kapan tuh? 28 ISF September ya? malam. ISF itu September ya? ISF September 2019. Cuman nggak setelah ISF pas akhir bulan nggak salah. Akhir bulan itu yaitu sekitar tanggal Minggu setelah ISF kan saya pulang mas. Saya pulang ke Surabaya malam, pagi pulang sampai Surabaya sore, malamnya diajak sama Bladus ini akhirnya. COD sekali naik kereta. Berarti Vespa Night Ride ini memang murni komunitas yang menyatukan Vespa ya? Ya, pada awalnya memang kita nganggapnya ini sih mas, agar tidak terikat gimana sih gitu kan. Akhirnya kita buat, kenapa nggak buat sebuah media aja. Jadi kita ngeliput beberapa reading malam, maksudnya beberapa komunitas yang ikut dalam Night Ride waktu itu gitu loh. Jadi di dalam Night Ride kita nggak cuma satu komunitas aja, jadi beberapa komunitas. Cuman makin kesini orang menganggapnya kan kita satu kumpulan yang memiliki satu jenis kendaraan. Akhirnya kita menerima kalau emang ada orang bilang itu komunitas gitu. Cuman kita tetap dari pihak pengurus yang terdiri dari 11 orang tetap
kita tujuannya menjadi media atau movement gitu sih. Ada tambahan daripada jadi patung. Tambahan nggak ada sebenarnya, Mas. Cuma kan panutannya ini 2 orang ini, Oh, yang 2 orang ini iya, yang berdirikan VNR ini ya. Oke. Iya. Oke, kalau gitu kita tanya sekarang secara personal ya. Milih Vespa itu kenapa sih? Kok suka Vespa itu kenapa? Kalau aku sih apa ya? Mungkin looknya itu, Mas. Kelihatan klasik gitu ya. Klasik sama modern sama gitu. Kalau menurut aku. Ya. Sudah pakai Vespa dari Tahun 2019 akhir. Vespa Matic ya? Iya, langsung. Nah itu punya langsung ikut VNR. Iya. Punya langsung ikut. VNR. Iya. Berarti keluar dari showroom langsung itu. Oh, enggak Mas. Nunggu keluar plat nomornya, Mas. Nunggu keluar. Iya. Terus motornya apa? Vespa apa? Vespa S. Vespa S. Iya, iGet Oke. 2019. Terus ini Mas Bladus gimana ceritanya awalnya suka Vespa ini di? Aduh, kalau tahu memang dari kecil tahu karena temen tuh ada yang punya Vespa klasik. Tapi bukan Vespa sih, Bajaj mereknya. 2000 berapa ya? 2011 kayaknya. Terus punya temen tongkrongan akhirnya 2012 itu punya Vespa LX tahun 2012, masih karbu kalau salah, Tufi apa karbu gitu. Sering diajak main gitu Mas, ternyata enak ya gitu kan. Bannya juga gede, otomatis waktu dikendarai stabil dan pas gitu. Artinya posisi duduknya sama megang stangnya pas. Akhirnya kayak enak sampai 2013 pingin tuh. Ya udahlah, berusaha untuk mencoba untuk menabung gitu kan. Sampai akhirnya aku dapat Vespa 2000 berapa ya? 2018 akhir kalau salah. Kalau 2018 2019 awal. Itu juga dapat nggak di Surabaya Mas kebetulan. Dapatnya di Jakarta, daerah Ciputat, Tangerang Selatan. Itu karena aku kalau si Van kan pagi off siang nih. Jadi pagi itu aku pulang kerja, habis maghrib langsung flight ke Jakarta, cek unit transaksi. Waktu off-nya itu buat ngurus cabut berkas dan lain-lain. Lusanya langsung pulang. Berarti belinya di Jakarta? Di Jakarta, plat B. Ya itu langsung tak mutasi, makanya aku Mas off day-nya aku khusus buat nyelesain berkas-berkas. Habis berapa itu? Kalau mutasi apa motornya? Semua ada. Waduh, kalau hobi nggak bisa diukur ya. Oke. Ya segitulah pokoknya. Tinggi bener, high class. Terus apa namanya? Setelah itu ya berapa lama ya, sekitar 6 tahun dari aku keinginan untuk membeli sampai akhirnya dapetnya ya bekas ya disyukur ya. Sekarang ya ditekuni sampai sekarang. Alhamdulillah. Itu sih. Mas Apep gimana? Kayaknya yang paling beda Mas Apep ini. Iya, Mas. Vespanya. Yang paling beda. Ceritanya juga paling beda sebenarnya. Gimana? Awalnya suka Vespa itu aku disamperin sama teman sih Mas, teman dari kecil sebenarnya, SD, SMP. Disamperin awalnya diracunin, ayo Vespaan. Awalnya nggak suka Mas, itu nggak suka kan. Diajak lah aku keluar keliling Surabaya naik Vespa. Oh ternyata ke semua Vespa itu ada sapaan gitu loh, klasik sama klasik Saling itu ngebel ya? apa? Iya Mas, kadang gitu blayer gitu Blayer. kan. Dari situ mikir kok asik banget ya gitu. Geber. Bahasa Surabayanya kan blayer. Blayer. Nah dari situ temanku kayak kok aku pengen beli Vespa gitu. Akhirnya sampai merengek ke orang tua Mas, aku pengen Vespaan gitu. Dan ternyata di desa sana, di Tuban sana, Pak D ternyata ada Vespa PX waktu itu Mas, PX biru. Disuruhlah bawa dari Tuban ke Surabaya. Alhamdulillah lah. Setelah itu pakai PX nggak sampai lama itu Mas, nggak sampai 5 bulanan lah. Mogok terus, kuliah sering telat terus kan. Sambat-sambat juga lagi ke orang tua. Akhirnya orang tua bilang ada rezeki itu akhir tahun 2019 lah Mas. Itu ada Primavera iGet ABS dan ternyata beli itu Mas. Kosongan, kalau kosongan lebih murah Mas jatuhnya Mas. Off the road. Iya. Off the road akhirnya pakai si Primavera itu juga. Dari situ awalnya ngebentuk VNR ini juga. Tapi motornya udah hilang duluan. Hah? Hilang? Enggak sih, sebenarnya dijual. Oh, dijual. Dijual lagi. Balik klasik. Klasikan lagi Mas.
klasikan lagi itu dapat sprint, akhirnya ada faktor ekonomi lagi, jual lagi mas, akhirnya dapat yang sekarang ini. Berarti Vespa harga mati ya. Vespa harga mati. Tapi karena kebutuhan itu aja sih mas, kayak sering ngejual. Tapi emang dari aku sendiri pribadi bukan orang yang kayak beli jual enggak, karena ada faktor itu juga. Iya. Berarti itu balik yang sprint. Enggak, itu PX mas. PX. Oh, Iya. balik yang lama lagi itu. Balik yang lama. Tapi itu beli baru lagi sih. Oh, beli mas, baru. di temen, punya teman. Alhamdulillah sehat sih mas mesinnya sampai sekarang. Soalnya memang kalau klasik itu ada nyawanya gitu. Bener. Bener nggak? Feel-nya lebih dapat mas. Hasilnya lebih dapat. Feel-nya lebih dapat sebenarnya. Nah kalau mas dua ini kok nggak nyoba yang klasik? Kalau dari aku ya, keinginan tuh pasti ada mas. Keinginan pasti ada karena sudah tergantung nyebur kan. Keinginan tuh pasti ada, cuman ya dananya yang belum ada. Terus juga ini sih apa namanya? Kalau aku kadang berangkat kerja rada ngepres ya mas. Maksudnya belum bisa nge-spare waktu ketika sesuatu hal terjadi. Memang kita tidak pengen nih motor itu trouble gitu kan. Kita selalu merawat. Cuman apa sih orang gitu loh. Iya. Ya katanya waktu kita lagi ke susu berangkat kerja atau kemana ada yang urgent trouble, nah itu susahnya di situ sih. Jaga nih. Jaga nih, betul. Itu ya sih mas. Kalau dari aku sih dulu emang suka sih sama klasik, tapi cara ngerawatnya belum tahu mas. Dulu awal masuk SMA, jadi ya lihat-lihat dulu, lihat-lihat orang-orang dandani lah, istilahnya dandani motor, nyervisnya motor. Terus akhirnya ya enggak, terus mikir-mikir dulu, terus akhirnya langsung beli Matic gitu mas. Juga Iya. punya grand. Lain itu mas, lain ya? dari konsep ya. Iya. Selingan. Nah, terus ini kan Vespa modern, Vespa Matic ini kan terkenal mahal ya, suku cadangnya, terus Relatif. servisnya relatif ya. Relatif. Nah, temen-temen ada rekomendasi nggak, misal tempat servis di mana yang lebih murah paling enggak? Kalau ini Matic ya? Matic apa klasik? Klasik juga ada nih mas. Klasik Boleh, soalnya. Matic dulu. Kalau dari Matic sih, kalau pribadi memang satu tongkrongan sama anak-anak komunitas skuterin, dan dari pihak skuterin juga ada yang punya bengkel namanya Scoop. Nah ini tempatnya Scoop.id. Jadi ya kita sering nongkrongnya di sini, sekalian yang nyervis ya nyervis. Cuman kalau beberapa bengkel Vespa Matic di Surabaya itu banyak yang lama-lama senior tuh, ada Mafioso, ada MG Rich, terus ada apa lagi ya? Ada WW, ada Play Scoot, ada di sini juga ada skuter VIP. Ada macam-macam sih mas, ada Scatola. Pokoknya banyak, bisa cari di Instagram atau di Instagram Vespa Naked juga ada, di following ada, di follower ada, bisa cari. Untuk Vespa klasik sih bisa Mas Apep yang jawab. Kalau sekarang aku direkomendasiin sih mas, kemarin sama Mbak juga sama teman-teman klasik di Lek Tanto yang speed scooter itu sih mas. Daerah Kebonsari mas. Kebonsari. Siap. Visi misinya VNR ini apa sih mas? Nanti buat ke depannya. Dari aku sendiri itu pengen lah mas ngematahin pemikiran orang yang buruk-buruk tentang Vespa, entah itu dari Vespa klasik yang mayoritasnya ada juga Vespa ekstrim, lalu Vespa Matic yang katanya itu anak-anak zaman sekarang sih mas, ngeledekinnya Vespa kipas lah, atau lebih parah lahnya lagi kan ganteng doang jemput cewek depan gang, patahin aja omongan kayak gitu mas. Terus kalau dari tim sendiri inginlah antara klasik sama Matic ini ayo sama-sama kita satu Vespa, satu tipe model motor yang emang benar-benar kulturnya ini harus dipertahankan mas, harus solid gitu, Jalan bareng ya. jalan bareng lah. Terus buat pengguna baru juga ayolah sering belajar juga kultur dari Vespa itu sendiri apa, nggak memaksakan sebenarnya, Ya, jangan malu-malu ya. jangan malu-malu yang benar. Udah sih mas, kalau dari saya itu aja. Mungkin tambah.
Sepatu sih WA-an karo pacar itu. Enggak. Pacaran. Ini update story. Kalau dari aku pribadi sih visi misinya ke depannya yaitu harapannya kita Vespa Night Ride itu pengen lihat teman-teman dari Matic dan Classic itu guyup lah, nggak ada gap-gapan. Kita di jalan tetap sapa-sapaan meskipun mungkin mayoritas Vespa Classic nggak punya bel, bisa disapa dengan geber, bisa disapa dengan player, say hi atau ngasih jempol. Itu sudah suatu apa ya, kalau menurut teman-teman tuh respect lah. Wah, kamu bosone Surabaya, wah kau ini saya nganggep aku gitu lah. Akhirnya kan orang semangat lagi, seneng lagi gitu Tapi sih. sampai sekarang kalau kondisi sekarang ini ya kurang menyatu gitu. Bukannya kurang menyatu sih mas, mungkin ada sebagian orang yang memang make Vespa karena suka, bukan karena culture-nya juga ada. Mungkin itu Vespanya punya adiknya atau itu punya Vespanya kakaknya, jadi ketika Oh, disapa ya bisa jadi, Pangile. atau yang pakai lagi bapaknya, kita kan juga nggak tahu. Akhirnya ya kita sebisa mungkin ketemu di jalan ya disapa, meskipun nggak ada sapaan balik, seenggaknya kita sudah melakukan sapaan, itu aja sih mas. Jadi tetap harapannya tidak ada perbedaan antara Vespa Matic dan Classic, dan tetap menjaga culture-nya yang Vespa itu solid, satu Vespa sejuta saudara. Ya. Oke, buat kalian yang sudah punya Vespa, cuman bingung mau gabung komunitas mana atau nggak pingin gabung komunitas tapi pingin kumpul-kumpul anak-anak Vespa, ini mereka tempat yang paling tepat. Betul nggak mas? Betul, bisa langsung DM di Vespa Night Ride, follow dulu, DM. Kalau mau ikut reading bisa pantengin aja lah story dari Vespa Night Ride. Tanpa Mau syarat tanya-tanya, ya, Mas, siap, tanpa syarat. Mau jomblo, mau ndak, bebas. Cewek, cowok, gas aja. Gas. Sama teman-teman yang lagi reading naik Vespa di story bisa mention ke Vespa Night Ride. Ya, nanti langsung kita repost tanpa ada syarat apapun. Atau mungkin dagang, jual spare part bekas, atau mungkin promosi komunitasnya, bisa nge-tag kita, nanti kita bantu repost. Nah, mantap. Demikian perjumpaan kita dengan tim dari Vespa Night Ride. Terima kasih ya Mas untuk momennya Terima kebersamaannya. kasih. Kemarin diajak riding juga. Supel TV, mantap. Supel TV, sukses terus. Mantap. Jangan lupa klik like dan subscribe. Supel TV.